Kak Christian dan Kadri ya. Kita akan memulai ibadah hari ini ya, ibadah sekolah minggu hari ini. Yang sudah siap, lambaikan tangannya. Nah, adik-adik di rumah pada siap semua ya. Ya. Jadi yuk kita akan mulai ibadah pada hari ini. Sebelum itu, Kadri berdoa ya, oke? Siap Kak. Oke, silakan Kadri. Adik-adik, mari kita siapkan hati kita. Kita mau memulai ibadah pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada hari ini. Kami dapat diberikan kesehatan, diberikan kekuatan oleh Tuhan, sehingga kami dapat beribadah pada hari ini. Engkau sertai kami Tuhan, Engkau berkati kami di dalam ibadah kami, supaya kami saat beribadah, kami dengan sungguh-sungguh dan kami mau memuliakan Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di dalam ibadah kami ini. Kami percaya Tuhan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau beribadah dengan sungguh-sungguh. Kau sertai Tuhan dari awal sampai akhir. Terpujilah namamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik sudah siap memuji nama Tuhan? Siap. Kalau udah siap, Laskar Kristus. Siap. Nah, sekali lagi ya Kak ya. Ada masih duduk Kak, masih kaget mungkin ya. Sekali lagi ya, semuanya duduk lagi ya. Duduk. Oke, siap-siap ya. Laskar Kristus. Siap. Wow, di semester ini kita belajar I will apa Kak ya? I will keramahan Kak. Wow, keramahan. Kita harus ramah ya Kak ya sama orang lain ya Kak ya. Iya benar Kak. Wah, yuk adik-adik kita akan nyanyikan lagu I will kita keramahan. Ramah, 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 itu para tertaruna Raja Wali mendahului dalam memberi salam, membuat orang lain merasa dirinya berharga, berbagi dengan senang hati, menawarkan bantuan kepada orang lain, melayani dengan tulus. Aku anak ramah, aku anak ramah, aku anak ramah, dimanapun ku bersikap ramah. Aku anak ramah, aku anak ramah, dalam segala hal ku bersikap ramah. Ramah, 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 itu karakter taruna Raja Wali, mendahului dalam memberi salam, membuat orang lain merasa dirinya berharga, berbagi dengan senang hati, menawarkan bantuan kepada orang lain, melayani dengan tulus. Aku anak ramah, aku anak ramah, aku anak ramah, dimanapun ku harus bersikap ramah. Dimanapun ku bersikap ramah. Aku anak ramah, aku anak ramah, aku anak ramah, dalam segala hal ku bersikap ramah. Aku anak ramah, aku anak ramah, aku anak
anak ramah, dimanapun ku bersikap ramah. Aku anak ramah, aku anak ramah. Dalam segala hal ku bersikap 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 ramah. Haleluya. Haleluya. Wah, di sini siapa yang mengikut Tuhan Yesus angkat tangan. Wah, kalau mengikut Kristus kita harus semangat lagi memuji nama Tuhan ya Kak ya. Ya, betul. Kita harus bisa menghancurkan markas setan. Ya, amin. Yuk ada baik kita nyanyikan lagu Ku Hancurkan Markas Setan. Markas setan ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, Ya saya. saksinya Tuhan. Haleluya. Anak sekolah minggu siapa? Ya saya. Saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sang setan ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, Anak sekolah siapa? minggu. Ya saya. Saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, sama-sama katakan. Ya saya. Saksinya Tuhan, anak sekolah minggu, Ya saya. saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi ya. Anak sekolah minggu, Ya saya. saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Membawa pedang di tangan, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi membawa pedang, membawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Haleluya. Haleluya. Berkata saudara bagi nama Tuhan. Yeay. Nah adik-adik, dalam posisi siap kita akan tetap berdiri ya. Kita mau mendeklarasikan firman Tuhan. Kita percaya janji Tuhan di dalam firman-Nya itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita mau deklarasikan dengan sungguh-sungguh. Dalam hitungan yang ketiga kita akan deklarasikan bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap,
terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan itulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Sama-sama kita katakan, amin. Mari adik-adik semuanya bisa duduk kembali. Kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita siapkan pendengaran kita. Kita akan memasuki firman Tuhan pada hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah kita semua. Amin. Baik dalam keadaan suka maupun duka, Tuhan akan menyertai adik-adik yang di rumah. Amin. Jadi jangan pernah menyerah sedikit pun, karena Tuhan pasti akan tolong semua beban, semua apa yang ada dirasakan pada hari ini. Jadi kita tetap percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kita, Tuhan adalah penolong kita, dan Tuhan adalah penebus kita. Amin. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan bersama-sama, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Mari angkat tangan kita adik-adik, katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Saya katakan jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Mari dari kita sembah Tuhan, kita sembah namanya. Haleluya. Yang layak disembah. Haleluya, haleluya. Kami mau percaya Engkau Tuhan, kami percaya Yesus. Haleluya, Kami percaya. Terima kasih Tuhan. kami percaya Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan butuh pertolongan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu berbakti Tuhan, Ya, datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, suatu saat Tuhan, pasti ada mujizat Tuhan di tempat ini Tuhan. ya. Di rumah-rumah itu juga pasti ada mujizat Tuhan. Amin. Gloria a Yesus. Gloria a Yesus. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Kita percaya Mujizat Tuhan, mujizat Tuhan pasti selalu ada buat kehidupan kami. saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekarang dikatakan jangan pernah menyerah, Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. mujizat Tuhan ada, Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. mujizat Tuhan ada,
mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Wawan ya. Tadi kalian sudah memuji dan menyembah Tuhan luar biasa. Kalian sudah bersukacita. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Siapkan dulu Alkitabnya. Ayo semuanya dipegang Alkitabnya, dicari dulu. Ya. Oke, kalau sudah siap, sebelumnya taruh dulu di depannya ya. Jangan dibuka dulu Alkitabnya. Kita tunduk kepala dulu, kita berdoa kepada Tuhan supaya hari ini kita diberikan hikmat oleh Tuhan sehingga kita bisa menerima firman Tuhan itu dengan baik ya. Yuk kita berdoa dulu. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Apabila saat ini kami boleh bersama dengan anak-anak kami, adik-adik kami dalam ibadah sekolah minggu. Berkati kami Tuhan. Ucapan terima kasih, penyembahan dan pujian kami kiranya merupakan dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Bapa, kami siap hari ini untuk Kau bentuk dengan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, berkati semua yang hadir di tempat ini. Semuanya boleh mendengar, bahkan bersukacita karena Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami semuanya. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semuanya katakan amin, amin, amin. Ya, hari ini kakak mau cerita atau kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab yang luar biasa. Ya, coba Alkitabnya kembali lagi, ayo dicari Alkitabnya. Yuk kita buka sama-sama ya. Kita buka sama-sama dari 1 Raja-Raja 17, ya. 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-7 sampai 24, ya. 1 Raja-Raja 17 ayatnya yang ke-7 sampai 24. Kakak bacakan ya buat kalian semuanya ya. Judulnya apa? Ayo. Nah, judulnya Elia dan janda di Sarfat. Wah, nanti kita akan mengetahui apa sih cerita itu dan apa sih yang kita dapetin dari cerita itu. Nah, kakak mulai bacakan ya ayat yang ke-7. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. 10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai di pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu-kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambilkan bagiku sedikit air dalam kendimu supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambilkan juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku akan mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Setelah itu kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah padaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis
dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Kata perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapatkan makan beberapa waktu lamanya. 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada nafas lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamar di atas dan membaringkan anak itu di atas tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pun pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu benar. Amin. Nah, anak-anakku dan adik-adikku semuanya, kita hari ini mau belajar tentang seorang janda Sarfat sekaligus Nabi Elia. Nah, tapi hari-hari ini kita diberi sesuatu karakter, namanya karakter keramahan, ya. Keramahan yang saat ini kita akan pelajari adalah keramahan yang mendatangkan pemeliharaan Tuhan, ya. Luar biasa hari ini, ya. Keramahan yang mendatangkan pemeliharaan Tuhan, ya. Coba kita kaji, ya. Terdapat 3 bentuk iman yang berhubungan dengan keramahan yang dilakukan seorang janda Sarfat di tengah-tengah keterbatasannya itu, sehingga menjadikan istimewa dan Tuhan bertindak atas hidupnya. Artinya bertindak atas hidupnya apa? Tuhan memberkatinya, Tuhan menyertainya. Bahkan sewaktu anaknya sakit dan meninggal, Tuhan angkat dan Tuhan sembuhkan. Itu sesuatu yang luar biasa. Nah, tiga bentuk iman yang bagaimana yang bisa menjadikan janda itu diberkati Tuhan. Yang pertama, janda itu mengasihi sesama. Apa maksudnya? Di dalam kemelaratannya, di dalam kemiskinannya, janda itu tidak segera mengalami mujizat Tuhan. Tidak segera mengalami mujizat Tuhan. Di dalam penderitaan, ia harus mengalami ujian iman dengan menerima orang asing di tengah-tengah kesusahannya, ya. Dia di saat susah karena tidak ada makan, tidak ada air, mungkin ya waktu itu paceklik, dia harus menerima tamu atau abdi Allah dan minta air, sesuatu yang berharga, bahkan minta roti. Tentunya ini sesuatu yang gak mungkin, aku gak kenal kowe kok kowe njaluk aku minum. Sesuatu yang mustahil. Tapi di sini janda dengan taatnya memberikan. Dia bertemu dengan Nabi Elia dan mempersilahkan masuk ke dalam rumahnya, bisa menimbulkan pandangan negatif dalam lingkungannya. Artinya gini, seorang janda
didatangi seorang laki-laki, tentunya ada sesuatu yang tidak baik. Tapi di sini bukan seperti itu. Dia taat. Dia menerima Elia dengan baik. Ya. Dia menerima Elia dengan penuh sukacita. Ia pun juga berbeda keyakinan dengan Elia. Wow, beda agama mungkin ya kalau saat ini ya. Tetapi dia tetap ramah menyambut Elia. Karena tadi dikatakan Tuhanmu, berarti Tuhannya Elia, bukan Tuhannya janda miskin tadi, janda sarwa tadi. Tapi Tuhan Allahmu, Allahnya Elia. Berarti beda keyakinan. Nah, sikap ramah mengalahkan sikap negatif. Ya, artinya apa? Di saat janda itu ramah, dia nggak berpikir, oh aku nanti nggak iso maem. Oh aku nanti nggak iso makan. Oh nanti aku gimana? Enggak. Itu bisa dikalahkan dengan ketaatannya. Sehingga berkat Tuhan dicurahkan kepada mereka. Tak ada alasan untuk tidak mengasihi dan menolong orang lain. Nah itulah kehidupan kita ya. Tidak ada alasan untuk kita menolong. Ya, tidak ada alasan. Kita harus tetap menolong orang lain. Ya. Keramahan tidak tergantung dengan kondisi kita yang sedang baik atau tidak. Tetapi ramah kepada sesama kita itu dilakukan dalam segala keadaan. Ya. Kita ramah itu tidak pilih-pilih waktu kita tidak punya uang, nggak usah marah. Ya, cepat marah seperti itu misalnya. Tidak. Kita harus ramah dalam segala kondisi. Tidak ataupun punya uang, kaya ataupun miskin. Kita harus tetap ramah. Ya, itu yang pertama. Janda itu mengasihi sesama. Yang kedua, janda itu bertindak dengan iman yang besar. Ya, dengan iman yang besar. Apa itu? Coba yuk kita kaji ya. Ia tak hanya menyambut Elia dengan ramah, tetapi juga ia ramah merespon ketika Elia meminta air dan roti. Sesuatu yang mungkin, ya contohnya yang dalam kehidupan kita. Kalau kita misalnya punya uang 100, atau ibaratkan 1000 lah, bukan 100 sekarang gunanya untuk apa ya, 1000. Kemudian adik minta, Kak, aku minta es krim Kak, tolong belikan Kak. Diambil, 1000. Tak kasihkan adik atau enggak? Tak kasihkan adik atau enggak? Nah, kita harus ramah dan kita harus memberikannya. Itu salah satu contohnya. Tidak usah pandang-pandang, biarinlah. Biar adik sukacita ya. Ia tidak marah kepada Elia sekalipun kondisinya sedang buruk. Ya, ini tentunya psikologi yang bicara ya. Artinya apa? Kalau dalam keadaan miskin, kita diganggu, kita dimintai seseorang, tentunya kita akan marah. Aku gak duwe, mbok jaluki terus. Nah, misalnya seperti itu ya. Kakak kalau marah medeni ya. Oke. Janda itu taat kepada perintah Elia untuk membuatkan roti baginya. Walaupun pada saat itu ia hanya punya sedikit tepung dan minyak. Dan hanya cukup untuk membuat sepotong kecil roti. Aduh, sakno banget ya. Dia cuma punya tepung sedikit dan minyak sedikit juga. Dan hanya cuma mungkin dibuat satu aduh, kecil gitu ya. Tapi dia taat memberikan semuanya untuk Elia. Ini adalah langkah iman. Ia tidak ingin mencari alasan untuk menolak permintaan. Wah, nggak punya alasan untuk menolak. Karena ini sudah perintah Tuhan. Ya. Yang ketiga, sebelum nanti masuk di yang terakhir ya. Yang ketiga, janda itu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ya, kalau kita ini ya pegangan ya buat kita semua ya adik-adikku. Berikanlah segala sesuatu kepada orang lain itu yang terbaik. Jangan dipilih-pilih. Waduh, ini agak jelek, ini baik. Wes yang jelek ya? Enggak ya. Kalau kita memberikan, berikanlah sesuatu yang terbaik. Nah, tindakan janda ini memberikan seluruh miliknya kepada Elia, membuktikan bahwa ia memiliki kasih yang besar kepada Tuhan. Memberikan segalanya yang ada padanya. Memberikan semua yang ia miliki kepada Tuhan.
Ini adalah gambaran bahwa dia memiliki kasih yang besar, terlebih lagi kepada Tuhan. Ya, nggak mungkin seseorang akan memberikan kepada orang lain tanpa kasih, nggak mungkin. Tapi kalau kita memberi sesuatu kepada orang lain dengan kasih, tentunya Tuhan sendiri nanti yang akan berbicara kepada kita. Akan ada dan dicurahkan berkat-berkat itu buat kita. Amin. Ya, oke. Kemudian berikutnya, tetapi pada kenyataannya Tuhan memelihara hidup janda Sarfat itu lebih daripada sebelumnya. Berikutnya, Tuhan tidak pernah meninggalkan anaknya yang bersedia taat. Nah ini bagi adik-adik semuanya ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan yang bersedia taat. Taat apa, Kak? Taat kepada firman. Nah, ini ya yang utama di sini. Kalau kita taat kepada firman. Firman itu siapa? Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Ya. Firman itu adalah Allah sendiri. Berarti kita harus taat kepada Allah, ya. Nah, demikian pula saat janda itu mempraktekkan firman Tuhan, karakternya dibentuk, ya. Dia tidak egois, ya. Keegoisan dia diganti dengan murah hati. Wow. Tadi dia berpikir ini nek tak pangan mungkin cuma untuk aku dan anakku dewe. Besok aku nggak ngerti apakah saya bisa makan atau mati. Kalau dia egois nggak usah. Aku dewe romaem kok. Nah, tapi di sini ada sebuah ketaatan. Dia mengalahkan egonya, dia mengalahkan akunya untuk memberikan kepada Tuhan. Nah, di saat dia memberikan kepada Tuhan, di sini ada pembalasan yang Tuhan nyatakan. Keegoannya diganti dengan kemurahan hatinya, dengan menolong Elia dan juga sedang susah. Dan inilah praktek daripada firman Tuhan. Contoh, ayo kita coba kita buka dari Amsal 19 ayat yang ke-17. Nah, ini tentunya ayat yang apa ya? Yang sangat-sangat menjadi berkat untuk kita semua. Apa itu firman Tuhannya? Amsal 19 ayat 17. Ayo, silakan dibuka dulu. Amsal 19 ayat yang ke-17. Ya, sudah? Kakak baca ya. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah? Kalau kita menaruh belas kasihan kepada orang-orang lemah, kita memiutangi Tuhan. Memiutangi Tuhan itu sepertinya Tuhan berhutang kepada kita. Sepertinya loh ya. Tapi Tuhan tidak ingin berhutang kepada kita, maka memberkatilah kita. Kita diberkati oleh Tuhan karena Tuhan tidak ingin berhutang kepada kita. Nah, memiutangi Tuhan yang nanti akan membalas perbuatannya itu. Ya. Apapun yang kita lakukan untuk orang lemah, itu memiutangi Tuhan. Dan Tuhan akan membalasnya. Ya. Itulah firman Tuhan yang harus menjadi kekuatan kita untuk memberikan sesuatu yang terbaik. Manusia seringkali takut dan khawatir saat menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapannya. Itu sering ya. Kita engko gak piye ya, aku nanti UTS iso enggak ya, enggak. Wis ketakutan sendiri sebelum dia menghadapi. Waduh, aku sesuk tugas ya. Aku sesuk tugas berdoa di kelas ya. Apakah aku iso ya? Sudah stres sendiri. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam kalau kita taat kepadanya. Hal ini bisa mempengaruhi sikap ramah kita terhadap sesama. Tetapi kisah Elia hari ini mengingatkan bahwa keramahan tidak boleh dipengaruhi dengan keadaan yang paling buruk sekalipun. Dan hendaknya keramahan itu juga tidak dipengaruhi oleh status sosial orang yang ditolong. Artinya kita bersikap ramah itu tidak pandang bulu. Wih, dia pakai mobil, aduh, guyu sendiri seperti itu ya. Bukan ya. Dia pakai sendalnya bolong-bolong. Enggak bolo lah, enggak. Nah, enggak boleh seperti itu ya. Kita harus ramah terhadap semua orang. Baik itu yang bermobil atau mungkin tadi kakak contohin
sandalnya udah bolong. Kita juga harus ramah kepada mereka, ya. Firman Tuhan tidak kakak perpanjang lagi, namun hari ini kita sudah belajar sebuah firman untuk kita taat sekaligus ramah yang akan mendatangkan berkat Tuhan, ya. Sebagai ayat hafalan kita akan baca bersama-sama dari Matius 6 ayat 31. Ya, Matius 6 ayat 31. Kakak bacakan ya untuk kalian. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Ojo wedi. Ya. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apa sing tak maam seso ya? Apakah yang akan aku minum ya? Apakah yang aku pakai? Nah, jangan khawatir. Tuhan pelihara. Contohnya apa? Contohnya gini. Kalian pernah lihat burung? Ya, untuk firman Tuhan yang terakhir ini. Jangan pernah kamu khawatir tentang apa yang kamu makan. Ya. Kalian pernah lihat burung? Apakah burung itu menanam? Tanya. Burung itu menanam? Enggak kan? Apakah burung yang makanannya pepaya itu bisa menanam pepaya? Tidak, tapi Tuhan pelihara, ya. Burung gereja di luar di sawah-sawah itu tidak menanam padi, tapi dia bisa makan dan hidup. Siapa yang pelihara? Tuhan. Nah, hari ini jangan pernah khawatir dan takut akan apa yang ada, ya. Tentang makan, tentang minum, tentang apapun jangan pernah takut, karena Tuhan yang menyediakan sendiri. Oke? Kakak kira cukup hari ini firman Tuhan? Kita akan tunduk kepala, kita akan menyerahkan semuanya firman Tuhan hari ini kepada di dalam doa kita. Ya, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, berkati anak-anakku untuk ramah, sehingga berkat Tuhan akan tercurah bagi mereka. Berkati sekolahnya, berkati kesehatannya, berkati papa mamanya, berkati semua aspek hidupnya. Kami percaya anak-anak kami dalam perlindungan Tuhan. Terlebih lagi apabila saat ini pandemi COVID masih ada, kami percaya anak-anak kami Tuhan tutup bungkus, Tuhan jagai, Tuhan berkati, tidak ada sakit penyakit pada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, sekaligus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adikku. Hari ini kita sudah selesaikan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Kita percaya firman Tuhan itu akan mengubah hidup kita. Amin. Sehingga kita akan menjadi anak-anak yang berkarakter Kristus. Amin. Amin. Puji Tuhan, sebentar lagi kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau berdoa sebelum memberikan persembahan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami sudah beribadah. Kami bisa mendengarkan firman-Mu. Kami bisa memuji menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Terima kasih. Kami percaya di dalam nama-Mu Tuhan, Engkau ada bagi kami dan Engkau selalu bersama kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami. Berkati mama papa kami Tuhan, yang Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat-Mu Tuhan. Kami percaya persembahan kami ini boleh menjadi alat untuk pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Shalom adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik bisa memberikannya melalui OVO, GoPay, link aja ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, atau
transfer melalui BCA atas nama Willy Joseph Chandra 0180508023 atau transfer mata uang asing melalui OCBC NISPTBK cabang Ahmad Yani Sidoarjo AC 551810002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Dan kalau sudah ditransfer, beritanya sekolah minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Adik-adik masih ada sukacita, amin. Amin. Yeay, kita mau jalan bersama dengan Tuhan Yesus. Yeay. Kita mau menyanyikan lagu pujian terakhir ini ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Kita percaya ketika kita berjalan dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan menyertai kita. Amin. Amin. Siap ya? Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Katakan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. dari awal kita percaya kita akan berjalan bersama Tuhan Yesus setiap hari. Amin. Yeay. Siap. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Lagi katakan jalan. Jalan serta Yesus, sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. jalan dalam suka, Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi, Serta Yesus selamanya. berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Oke, ya, yuk kita akan tutup. Sebelum kita pulang, kita akan tutup dalam doa berkat, ya. Oke, silahkan berdiri semuanya. Kemudian angkat kedua tangan kalian, serta kita tutup mata kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan hari ini kami akan pulang. Tuhan, kami akan terus berseru dan berserah kepadamu. Hari ini kami menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terimalah berkat serta kasih karunia Tuhan. Apabila Engkau benar-benar melakukan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka hidupmu akan diberkati oleh Tuhan. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir akan hidupmu. Yakinlah pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Terima kasih Bapa, semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus, Allah dan sesembahan kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.